Cerita keindahan kota Bogota, tepatnya kawasan La Candelaria, nampaknya sedikit tertutup dengan berbagai kisah mistis di dalamnya. Bagi masyarakat Kolombia, kota La Candelaria menjadi pusat lingkaran gaib karena hampir di setiap sudut kota terkenal sangat berhantu. Ada banyak kisah mistis yang begitu dipercaya sejak puluhan hingga ratusan tahun lalu. Bahkan kini, tak banyak masyarakat setempat yang berani menceritakannya karena dianggap terlalu mengerikan. Tak pelak, kisah mistis kota berhantu La Candelaria pun menjadi urban legend yang mengerikan di Bogota, Kolombia. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dalam kawasan ini selain dari tempat-tempat yang sudah diceritakan sebelumnya? Jiwa hilang yang menghantui La Candelaria seolah tidak perlu dipanggil untuk menunjukkan eksistensi diri mereka sebagai penampakan. Terlalu banyaknya penampakan makhluk tak kasat mata mungkin berkaitan dengan fakta bahwa pemakaman adalah perkembangan yang relatif baru dan selama ratusan tahun halaman rumah dijadikan tempat persemayaman terakhir orang yang sudah meninggal. Sebentar, apakah jangan-jangan penampakan yang selama ini terlihat merupakan jiwa yang masih penasaran dan belum kembali ke alam baka? Cerita pertama dihubungkan dengan sosok wanita cantik nan baik hati bernama Manuela Sainz yang menetap di La Candelaria. Ia sendiri adalah kekasih dari El Libertador atau sang pembebas Simon Bolivar selama 8 tahun. Dalam hidupnya, ia terkenal membuat pidato berisikan semangat untuk para pasukan sebelum mereka melawan tentara Spanyol. Dan pada suatu kesempatan, ia bahkan mengikuti Bolivar dalam sebuah pertempuran revolusioner. Pada 25 September 1828 terjadi konspirasi untuk membunuh Bolivar yang saat itu menetap di San Carlos Palace, Bogota. Saat Manuela melihat pasukan lawan berbaris di jalan mengarah ke rumah Bolivar, ia segera memberitahunya untuk segera pergi. Manuela sendiri berhasil melarikan diri melalui jendela sebelum akhirnya ditangkap kembali dan diasingkan. Kekasihnya, Simon Bolivar yang memimpin pasukan Kolombia mencapai kemerdekaan dari kekuasaan Spanyol, serta membantu meletakkan dasar demokrasi di Amerika Latin, meninggal di usianya menginjak 47 tahun karena penyakit tuberkulosis di Kolombia Utara. Sepeninggal Bolivar, pihak-pihak yang tidak menyukainya semakin berkuasa di Kolombia dan Ekuador. Ini pun berdampak pada nasib Manuela. Ia tidak diterima di negara-negara tersebut dan di sisa hidupnya terasingkan jauh dari Bogota dalam keadaan gelisah. Hingga kematiannya di Peru Utara pada tahun 1846. Jasadnya dimakamkan di sebuah kuburan massal dan barang-barang miliknya dibakar. Apakah kisahnya berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Warga La Candelaria Bogota sering melihat seorang wanita mirip Manuela di balkon rumah kekasih Bolivar tersebut, sedang berjalan menuju jalan berbatu dan terus menuju arah San Carlos Palace rumah Bolivar. Tak hanya di balkon rumah pribadinya, di dalam Palacio Nariño, tepatnya lorong lantai 2 depan sebuah ruangan, terdapat sebuah piano Jerman milik Manuela yang sering dijadikan tempat yang muncul. Seorang pengawal presiden pada satu malam mendengar dentingan piano dari lorong lantai 2. Ketika diselidiki, terlihat seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih sedang memainkannya, dan sosok itu adalah Manuela Sainz. Akhirnya pada 5 Juli 2010, Manuela Sainz diberi pemakaman layak di Venezuela. Namun karena ia telah dimakamkan di kuburan massal dan sudah lama tidak ada sisa-sisa resmi untuk pemakaman negara. Dengan rumah kolonial di Bogota yang berfungsi sebagai tempat tinggal oleh Simon Bolivar setelah perang kemerdekaan dan saat ini digunakan sebagai museum yang didedikasikan untuk kehidupan Bolivar. Di bagian atas taman yang indah terdapat sebuah kolam renang. Pada beberapa malam, penjaga keamanan bangunan tersebut mengaku telah melihat sosok keriput membungkuk berjalan menaiki tangga menuju kolam hangat. Menurut kisah, semasa hidupnya pada malam hari, Bolivar sering berjalan menuju kolam renang untuk mandi dan mendinginkan suhu badan yang tinggi karena penyakit malaria. Jadi apakah ia Bolivar? Tak sampai di situ.
para penjaga malam yang sering berpatroli di sekitar rumah Bolivar mendengar suara gemuruh dan langkah kuda perang melintas. Saat mereka memastikan tidak ada satupun kuda melintas, yang berarti hanyalah sebuah penampakan. Karena aktivitas supranatural yang tinggi, para penjaga tersebut akhirnya meminta bantuan kepada seorang ahli. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk keluar dari pekerjaan menjadi penjaga rumah Bolivar karena tidak tahan dengan gangguan suara-suara aneh dan berbagai macam penampakan. Namun sepertinya mereka tidak akan lepas dengan kisah-kisah mistis itu. Mengapa? Karena ternyata sebuah legenda mengatakan jika Anda sekali telah mendengar kuda milik Bolivar, maka ia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Setiap tahun pada acara tradisi All Day Saints Amerika Latin, mereka memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan mereka cintai, yakni Simon Bolivar dan Manuela Sainz. Baik itu di Batu Nisan, maka mereka di Caracas, Venezuela, atau rumah spiritual mereka bersama-sama di La Candelaria, Bogota. Hingga kini, cerita mistis mengenai La Candelaria masih terus bergulir. Para korban penyiksaan zaman penjajahan bangsa Spanyol, hingga kisah percintaan berakhir tragis Manuela Sainz dan Simon Bolivar, seolah tak ingin beranjak pergi meninggalkan tempat indah di Bogota ini. Jika Anda berkesempatan mengunjungi tempat ini, berhati-hatilah jika bayangan mereka akan selalu menemani Anda. Dan itulah kisah kota hantu La Candelaria, Bogota, Kolombia.